Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yanti Dirja dari GKMI Yogyakarta dengan tema Hidup Anda adalah sebuah surat. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini di mana kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Tuhan, karuniakan kami Roh Kudus-Mu supaya kami bukan saja boleh mengerti akan firman Tuhan, tapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 3 ayat 3 dan 18, yang demikian bunyinya. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang ke-18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sahabat Petra, tema kita hari ini adalah hidup Anda adalah sebuah surat. Sahabat Petra, saya akan bacakan kembali dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, yaitu di dalam hati manusia. Sahabat Petra, dulu waktu kami masih tinggal di Amerika, setiap minggu ada banyak surat yang kami terima. Biasanya kami memilahnya menjadi 2, surat penting dan sampah. Yang penting kami simpan dan surat yang tidak penting seperti brosur iklan masuk tempat sampah. Bagaimana kami menentukannya? Itu yang pertama, kita akan melihat dari siapa surat ini. Pengirim surat akan menentukan tingkat minat kita. Dan dalam Alkitab dikatakan, Anda, kita adalah surat bagi dunia dari Kristus dan tentang Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sahabat Petra, para rohaniwan sering mempromosikan gereja mereka. Tetapi kita dipanggil untuk mempromosikan Kristus dan hanya Kristus saja. Lalu, apakah orang lain akan benar-benar tertarik? Ya, Yesus berjanji, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tidak ada yang lebih dibutuhkan saat ini selain gambaran hidup Yesus yang tercermin dalam kehidupan umat tebusannya. Jadi, sampaikan surat kasih karunia Anda kepada siapapun yang Anda temui. Yang kedua, kepada siapa surat ini ditujukan? Alkitab menjawab pertanyaan itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Petra, Dr. Yonggi Cho membangun jemaat gereja terbesar di dunia di Seoul, Korea Selatan. Jemaatnya hampir
1 juta orang. Itu sangat besar. Tapi tahukah kita bagaimana Yonggi Cho bisa mengenal Tuhan? Yonggi Cho dulunya adalah penganut Buddha. Dia dituntun kepada Kristus oleh seorang perempuan yang hanya dia temui 1 kali. Kita bisa bayangkan bagaimana jika perempuan itu diam-diam saja. Tapi dia tidak diam. Dia menjadi surat Kristus bagi Yonggi Cho. Seperti perempuan yang menuntun Yonggi Cho, hidup kita adalah surat dari Kristus yang berpotensi mengubah hidup orang lain. Jadi, pastikan kita menjadi surat Kristus yang baik, yang membawa orang lain kepada Kristus. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi surat Kristus yang baik? Sahabat Petra, surat yang baik harus mudah dibaca dan dipahami. Tulisan yang tidak dapat dipahami akan merusak pesan dan membuat pembaca tidak tertarik. Tujuan surat adalah untuk menyampaikan pikiran dari penulis. Jika tidak, pembaca akan berhenti membaca dan tidak mendapatkan pesannya. Lalu, apa yang harus kita hindari supaya kita tidak menjadi surat Kristus yang buruk? Ada beberapa sikap yang harus kita hindari. Yang pertama, tidak jujur. Kita mencatut atau membesarkan atau markup uang atau pengeluaran dari perusahaan. Kita mencuri waktu perusahaan dan membawa pulang barang-barang yang menurut kita tidak akan diperlukan lagi. Yang kedua, sikap hitung-hitungan. Misalnya, kalau ada teman, rekan kerja, atau bos kita meminta kita untuk membantu mereka yang lebih dari yang seharusnya, biarlah kita juga boleh menjadi orang yang dengan ringan tangan mau membantu. Yang ketiga, pekerjaan di bawah standar. Ini tercermin dalam produk dan layanan yang buruk. Yang keempat, sikap tidak bisa diandalkan dan tidak konsisten. Dapatkah kita diandalkan untuk berada di tempat yang seharusnya dan memenuhi kewajiban kita? Yang kelima, menjadi orang yang menyebalkan. Orang Kristen yang sangat kaku dan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki sukacita justru merugikan tujuan Kristus. Tidak bisa menjadi surat Kristus, bukannya membantu tujuan tersebut. Yang keenam, sikap 3M, yaitu mengeluh, marah, dan mengamuk ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ketujuh, sikap sok rohani. Hal ini dapat membuat kita berbicara dengan nada yang angkuh dan sok rohani yang membuat orang menjadi tidak menyukainya. Sahabat Petra, kita adalah surat Kristus. Seorang jemaat memberi kesaksian kepada saya. Dia adalah seorang ibu yang sudah tua, umurnya 70 tahun lebih. Ibu ini bersaksi ketika dia ada di kereta dalam perjalanannya, dia melihat ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil yang berdiri tidak punya tempat duduk. Ibu jemaat yang sudah tua ini lalu berdiri dan menyuruh ibu dan anaknya yang masih kecil ini untuk duduk. Lalu si ibu ini berkata kepada jemaat kami ini, "Ibu pasti orang Kristen." Ibu ini juga pernah naik motor online. Lalu saat itu dia mendapat promo sehingga gratis seharusnya. Tapi ibu ini tetap memberi uang kepada driver online ini. Lalu si driver ini mengatakan, "Ibu tidak usah, ini kan promo." Tapi ibu ini mengatakan, "Tidak apa-apa, terima saja."
Ini hadiah dari saya. Lalu si driver ini mengatakan, ibu pasti orang Kristen. Sahabat Petra, ibu ini sudah menjadi surat Kristus. Ibu ini mencerminkan kemuliaan dan kebaikan Kristus. Nah, sebagai surat Kristus, hendaknya kita juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saat ini tidak ada yang lebih dibutuhkan selain gambaran hidup Yesus yang tercermin dalam kehidupan kita umat tebusannya. Jadi, sampaikan surat kasih karunia Anda kepada siapapun yang Anda temui. Ingatlah, Anda dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi, pastikan sikap dan perilaku Anda mencerminkan iman dan Tuhan Anda dengan baik. Selamat menjadi surat Kristus yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Biarlah hidup kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang memuliakan Tuhan. Biarlah setiap orang yang kami jumpai boleh membaca kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami surat Kristus yang membawa berita kasih, damai dan berkat Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadikan kami Tuhan, saudara-saudara yang boleh menguatkan, yang boleh hadir, yang boleh menjadi berkat Tuhan, yang boleh menjadi sahabat dan saudara yang menguatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bergumul. Kami berdoa untuk para pemimpin, pemerintah bangsa kami, wakil rakyat, lembaga penegak hukum dan keamanan, agar boleh menjalankan tugas dan pelayanannya dengan bijak, jujur, adil dan benar, yang mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya perang boleh berakhir, bangsa-bangsa hidup berdampingan dalam damai. Dan Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dunia untuk mencari damai, mencari kebaikan dan kebenaran, mencari keadilan, bukan kepentingan pribadi. Tuhan Yesus, jadikan kami surat-surat Kristus pada masa ini. Jadikan kami surat-surat Kristus yang boleh membawa pengharapan, yang boleh membawa keadilan dan kebenaran. Dan jadikan kami Tuhan, surat Kristus yang boleh dibaca dengan baik. Jauhkan kami dari hal yang tidak benar. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa